Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasya Akilah Rana dengan NIM B1A1231109, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam World Trade Organization atau WTO. Jadi, di video sebelumnya saya telah membahas apa itu World Trade Organization. Nah, di video kali ini mari kita kupas tuntas apa aja sih prinsip-prinsip dalam WTO. Yang pertama, prinsip WTO itu adalah Most Favored Nation atau MFN. Jadi, MFN adalah prinsip dasar dalam perdagangan internasional yang menyatakan bahwa setiap negara anggota World Trade Organization atau WTO harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang lainnya. Ini berarti, jika suatu negara memberikan keuntungan atau perlakuan khusus pada suatu negara, maka keuntungan dan perlakuan khusus tersebut harus secara otomatis diberikan ke negara lainnya atau semua negara anggota WTO yang lain. MFN memastikan bahwa semua negara anggota WTO mendapat perlakuan yang sama dalam hal tarif, bea masuk, dan regulasi perdagangan. Nah, kan MFN itu adalah prinsip perlakuan sama kepada setiap negara. Tetapi, MFN juga ada pengecualiannya loh. Apa aja sih pengecualiannya? Jadi, pengecualian pertama diberikan untuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau FTA dan kawasan perdagangan khusus atau Custom Union yang diatur dalam artikel 24 GATT yang memungkinkan perlakuan khusus antara anggota dan kerangka regional. Kedua, negara berkembang dapat menerima perlakuan khusus atau pengecualian dari MFN tadi melalui skema preferensi umum atau GSP yang tidak harus diberikan kepada semua anggota WTO. Dan yang ketiga, dalam konteks sanksi atau keamanan nasional, negara dapat mengabaikan prinsip MFN berdasarkan artikel 21 GATT. Namun, hal ini kontroversial dan harus dibuktikan terkait kepentingan keamanan nasional. Setelah MFN, kita beralih ke prinsip kedua dalam WTO, yaitu National Treatment. Prinsip National Treatment pada dasarnya adalah prinsip non-diskriminasi yang menyatakan bahwa produk impor dan produk domestik harus diperlakukan sama setelah produk impor memasuki pasar suatu negara. Ini berarti tidak ada kebijakan yang dapat memberikan perlakuan khusus atau menguntungkan produk domestik dibandingkan dengan produk impor, ataupun sebaliknya. Produk impor dan produk domestik yang sejenis harus diperlakukan sama dalam hal perpajakan, peraturan, dan prosedur internal. Seperti prinsip yang sebelumnya, prinsip national treatment juga memiliki pengecualian. Pengecualian pertama adalah negara dapat memberlakukan regulasi yang membedakan produk impor dan produk domestik untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, atau lingkungan selama tidak digunakan untuk proteksionisme terselubung. Hal ini diatur dalam artikel ke-20 GATT. Misalnya, standar keamanan pangan atau lingkungan yang ketat yang diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif diperbolehkan. Prinsip selanjutnya adalah free trade atau perdagangan bebas. Dalam prinsip ini, WTO mendorong penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota untuk membuka akses pasar secara luas dan bebas. Pengecualian dalam prinsip ini adalah negara dapat memperlakukan pembatasan sementara untuk melindungi industri dalam negeri yang baru berkembang, infant industry, atau menghadapi krisis ekonomi. Hal ini diatur dalam artikel ke-12 dan 19 GATT. Terus, pembatasan juga dapat diterapkan atau diberlakukan untuk alasan kesehatan, keamanan nasional, dan perlindungan sumber daya alam. Hal ini diatur dalam artikel ke-20 GATT. Prinsip selanjutnya ada prinsip fair competition atau persaingan sehat. Dalam prinsip ini, anggota WTO harus memastikan persaingan yang adil dan menghindari praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping dan subsidi yang merugikan negara lain. Pengecualian dalam prinsip ini adalah negara dapat mengambil tindakan anti-dumping dan anti-subsidi sesuai dengan aturan WTO untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil. Yang kedua, tindakan ini harus didasarkan pada investigasi dan bukti yang jelas, serta
tidak boleh digunakan sebagai alat proteksionisme terselubung. Prinsip kelima adalah Special and Differential Treatment atau SDT. Maksud dari prinsip ini adalah negara berkembang diberikan perlakuan khusus dan lebih lunak dalam pelaksanaan kewajiban WTO untuk membantu mereka beradaptasi dan berkembang dalam perdagangan internasional. Pengecualian dalam prinsip ini itu adalah negara berkembang dapat diberikan waktu tambahan, keringanan tarif, dan fleksibilitas dalam menerapkan aturan WTO. Terus, perlakuan khusus ini diizinkan dan memang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar WTO. Prinsip keenam adalah prinsip transparansi. Dalam WTO, prinsip transparansi bertujuan untuk menjamin keterbukaan dan akses terhadap informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam perdagangan internasional. Hal ini dilakukan melalui notifikasi, publikasi regulasi, dan penyediaan titik informasi untuk pernyataan terkait perdagangan, sehingga negara anggota lainnya dapat memahami dan merespon kebijakan perdagangan dengan tepat. WTO mendorong negara anggota untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan perdagangan mereka, termasuk undang-undang, peraturan, dan keputusan terkait perdagangan. Ini memungkinkan negara anggota lain untuk memahami dan merespon dengan tepat. Pengecualian pada prinsip ini adalah yang pertama, yaitu mengenai kerahasiaan negara, di mana negara boleh tidak mempublikasi informasi tertentu jika menyangkut keamanan nasional, berkaitan dengan rahasia dagang atau kepentingan komersial perusahaan, dan bisa merugikan posisi strategis negara. Pengecualian selanjutnya terhadap prinsip ini adalah keadaan darurat dan krisis pangan. Negara dapat mengambil kebijakan perdagangan mendadak tanpa notifikasi terlebih dahulu, namun tetap harus melaporkan sesegera mungkin setelahnya. Kemudian, yang terakhir adalah prinsip perlindungan melalui tarif. Dalam perdagangan internasional, prinsip ini berarti bahwa proteksi terhadap industri dalam negeri hanya boleh dilakukan melalui tarif atau bea masuk, bukan melalui pembatasan kuantitatif seperti kuota impor. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 11 dari perjanjian GATT atau WTO yang menyatakan bahwa proteksi hanya boleh dilakukan melalui tarif. Pengecualian dalam prinsip ini adalah yang pertama, masalah neraca pembayaran. Hal ini diatur dalam pasal 12 GATT. Yang kedua, itu perlindungan produk penting. Yang ketiga, pencegahan terkurasnya produk penting negara pengekspor. Yang keempat, perlindungan industri tertentu. Yang kelima, sistem preferensi umum atau GSP. Dan keenam, perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Nah, jadi ketujuh prinsip tadi adalah prinsip-prinsip utama dalam WTO. Gimana? Kalian udah paham belum prinsip-prinsip WTO yang saya jelaskan tadi? Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.